Pak Rijar? Ya, alhamdulillah. Sudah, Pak Ade. Oke. Pak Rijar? Pak Rijar, kayak Pak, cek. Pak Rijar? Romi. Suara Sidin belum sebentar. Kurang mendengar ya Sidin. Continue dulu. Nah, udah. Oh ya. Ya, assalamualaikum. Ya, skip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan masuk penyampaian proposal dari Erpin Nur Sadillah. Oke, Erpin Nur. Presentasinya kan usah panjang lebar. Kan usah ikam baca. Kalau perlu kan usah pakai slide, tidak apa-apa. Intinya itu kan menjelaskan kenapa gerang yang hendak menggawe ini. Atau apa gerang yang ikam kerjakan. Kesan apa gerang yang dikerjakan. Atau apa sih yang hendak diulah. Jadi kan usah terlalu panjang. Kalau lebar, kayaknya Bapak-Bapak, Pak Budi, Pak Romi juga sudah membaca proposal ikam. Jadi sampaikan inti-intinya saja. Oke, kalau sudah siap berdoa dulu. Setelah berdoa silakan dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpin Nur Sadillah, NIM 310116022976. Pada pertemuan seminar proposal kali ini saya akan membawakan judul Game Edukasi Pengenalan Tumbuhan dan Hewan pada SDN Palajau berbasis Android. Pada SDN Palajau, berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran yang ada di SDN Palajau saat ini, yakni yang pada pelajaran IPA tentang pengenalan hewan dan tumbuhan. Berdasarkan di sana, penyampaian materi masih menggunakan cara konvensional seperti belajar mengajar cara penyampaiannya. Hal itu membuat beberapa siswa kurang jelas dalam menerima pembelajaran dalam pengenalan dan penghafal jenis-jenis tumbuhan dan hewan dalam pelajaran IPA, dan kurangnya rasa ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Erpin, siap. Ikam tuh kan kayaknya masih membaca juga tuh, melihat bekisah aja. Ya, bahkan karena masih kita berkesan aja. Karena satu lalu protokoler gitu. Udah langsung diskusi aja Pak Bapak. Atau boleh kita sudah setengah jam sudah terpotong. Atau langsung aja gini. Kayaknya Pak Budi, Pak Dijar juga sudah membaca, mungkin sudah. Pak Romi aja dulu, Pak Romi. Silakan. Jangan Pak Romi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, langsung aja bertakut. Ini Palajau nih. Palajau. Di daerah mana sekarang? Aku ini kan tapi tahu. Di Hulu Sungai Tengah, Pak, di Kecamatan Pandawan. Oh, Barabai. Kadang SD-nya itu jauh lah matan Barabainya tuh tadi teh. Lumayan Pak, dari kotanya hitungan 4 kilo. Oh, ada jauh. Nampak anu tuh ya? Nampak Batu Mandi tuh ya? Lain Pak, Palajau dekat bypass yang hanyar di Pak. Oh, Bang, ngerti. Ini para Pandawan. Iya, oke. Nah itu. Jadi sebenarnya permasalahannya itu mengangkat ke bahwa kada mengerti kah kekanakannya punya dilajari teleponnya teh punya
Inggih, cara Pak. yang biasa. Apakah ada mengerti apa nang kada tahu sama sekali atau nang kada mau pak kisahnya nih? Kurang mengerti Pak kisahnya. Jadi dalam penyampaiannya itu masih yang secara biasa, ada yang kayak modern wah ini Pak. Baginya kan wah ini musim yang corona nih, ada yang sekolah lagi gitu. Nah, pertemuan tetap mukanya kurang. Nyata dah. Iya, sekolahan jadi sangan tuh ini. Jadi nah, jelas. Kemudian permasalahannya itu adalah dokumentasinya, artinya nang memadahkan ini itu kita menulis itulah konvensional itu kurang kanak gitu. Adalah kira-kira pengarangnya hasil penelitian bahwa konvensional itu cara mengajar konvensional itu tingkat keberhasilannya rendah adalah dari daftar nilai siswanya Pak ada nilainya yang didapat di ISDN Palajau. Nah, sedangkan ini hendak diuji cobakan ya kalau kami kan harus diuji cobakan diulahkan nih supaya mengerti nih ada lagi nang bahaya ke sana kamari pikirannya nang segala macam. Nah, bah itu nang kedua permasalahannya. Ini kan berbasis Android. Nah, siswanya itu semuaan siswa itu bisa Android kan ada di situ. Di sekolahan. Hampir rata-rata punya Pak. Apa buktinya bahwa ampun abahnya kah, ampun kuitannya kah, kakaknya kah, ampuninya sorangan Androidnya Pak. Kebanyakan ampun kuitannya Bang Pak. Kada jadi masalah ampun siapa saya jangan ampun kurang ya kalau. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini aplikasi yang dibangun ini tadi. Muatannya apa garang yang ada di dalam itu apa aja? Yang ada di aplikasinya. Flora fauna aja atau kayak apa kisahnya? Ini pelajaran IPA lah. Ada pengenalan lingkungan. Jadi arahnya itu pengenalan lingkungan lokal atau secara luas atau kayak apa? Lingkungan lokal Pak yang ada sedikit sekitaran sekolah saja. Nah, ada lagi mencatat sudah nih ada berapa misalnya contoh nang flora itu artinya tumbuhan. Floranya itu ada berapa macam yang ada di situ yang hendak dipadahkan kepada siswa ada berapa jumlahnya? Kalau yang ada di sini masih 24 Pak. Kenapa saja? Yang secara umum yang ada di sekolahan saja Pak yang ada ditemukan di sana. Contohnya apa aja kira-kira? Kan masalahnya kategori flora itu kan banyak. Ada maksudnya kayak ini dari sisi akar berbeda, ada akar serabut, akar tunggang dan sebagainya kan ada kayak itu. Kemudian kalau fauna ada yang di darat, ada yang di air, ada yang artinya ada yang omnivora, ada yang karbivora dan seterusnya. Nah itu untuk aplikasi kami ini secara umum aja kah apa sudah ada masuk klasifikasi dan seterusnya itu? Secara umum aja Bang Pak. Jadi kisahnya nih kan kayak banyak siswa yang masih kurang tahu nama tumbuhan-tumbuhan lawan yang hewan yang ada di sana tuh Pak. Pak, contohnya misalnya yang kada tahunya kira-kira apa yang banyak kada diketahui? Apa yang kebanyakan tumbuhan Pak kayak kada bisa membedakan dari buah kancur buah apa jahe karena kayak tanaman jahe kan obat kunyit lawan jahe kan baripang kan tapi ripang itu kan udah sama lain amun kunyit warna kuning amun jahe ada nang habang ada nang putih kan kayak itu baunya lain ya kalau nah kalau lawan aplikasi ini supaya tahu itu kada dari sisi visualisasi aja kalau aplikasinya apa? Misalnya nih
Janar, Nggih. kunyit. Janar alias kunyit lawan jahe alias tipakan. Ya kalau Nggih. nah, gitu deh. Nah, itu kan ada deskripsinya. Ini kalau kunyit misalnya berwarna kuning, Nggih, ada. berbau bla 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 misalnya. Nah, Nggih, ada karena nang kuning itu kan selalu berbau, ada banyak baunya kan kayak gitu. Nggih. Kan harus ada penjelasan deskripsi jelas itu. Nah, misalnya tipakan berwarna putih, ada yang berwarna merah. Kemudian baunya bla 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 bla. Kemudian bentuk ripang secara umum begini. Adalah penjelasan yang kayak itu kenanya. Nggih, ada, Pak. Nah, kemudian untuk yang flora apa tuh? Flora. Faunanya, hewannya. Namun kucingnya tahu aja semua nggak kanakan. Ikan jangan menjelaskan yang sudah jelas, yang sudah tahu. Nang kada tahunya apa kira-kira nang faunanya? Faunanya. Sapinya tahu banyak setiap tahun melihat sembelih. Sapi. Nggih banyak. Apa nang kada tahu? Yang kada tahu kayak jenis burung-burungan, Pak. Jenis burung kan macam-macam. Contohnya burung apa tuh? Nang kada diketahui. Kayak burung pipit ke apa burung gereja kan hampir mirip, cuman beda penyebutannya. Iya, burung pipit dan burung gereja kurang lebih karena jangan masuk dalam kategori spesies yang sama. Kelasnya juga sama juga. Ya. Tapi nang secara umum misalnya itu burung, misalnya nang mamalia. Mamalia ada juga lah ditambahkan juga di situ lah. Mungkin secara umum kan karena jadi kamu tadi ada jenis klasifikasi mamalia, non mamalia dan seterusnya kan ada lah. Misalnya nang pakai keempat kayak gubang misalnya. Gubang rata-rata gubang. Ya. Ini kan kita berkisah nih tadi ya kan. Kayak gubang. Gubang diketahui dari mananya? Dari misalnya fisiknya ada putih di kepala misalnya ya kalau kentutnya bau banar misalnya kayak itu. Adalah penjelasan yang kayak itu atau penjelasan lebih spesifik lagi? Iya ada Pak penjelasannya. Oke. Nah, berawal dari itu artinya ingin memberikan pengetahuan lebih terhadap muatan lokal. Artinya muatan ada yang kita ini kan ngambil yang jauh-jauh, makanya yang sekitar aja yang lokal. Iya, Pak. Mestinya ada sedikit data yang diberikan untuk floranya tadi 25, kemudian yang untuk yang faunanya berapa? Fauna hewan-hewannya lah itu nggak tahu fauna. Tadi 24 Pak, 24. Sedikitnya. Itu tambahkan apa? Mestinya. Nggih. Gitu. Nah, itulah itu jadi ada beberapa jadi yang flora fauna itu memang kalau kita anak jujur kada sedikit, kada nang salawi 50 gin kurang masih banyak banget. Ya ini aja artinya kita memberikan masukan bahwa untuk karena rencana aja kalau anggarannya proposal nih namun sudah jadi itu kan harus lebih banyak dia bisa mencerminkan ini loh muatan lokal Lampung kita kan kayak itu kisahnya nih. Nggih. Terutama yang ada di Barabaya, jangan-jangan kita masuk apam sekali dimasukkan karena ada. Apam. Nah itulah, oke. Nah, oke. Nah sekarang, untuk apa ngarannya teknisnya, kalau teknisnya kayak apa? Coba Bang misalkan teknisnya dalam anuan ini. Pembuatan ini kira-kira gambarannya kayak apa secara teknisnya? Aplikasinya apa, Pak? Iyalah, ya, mungkin ke situ aja. Nggih. Pisahkan aja, itu bisa aja nih misalnya.
Tapi kisah yang bujur-bujur, jangan mengarampur. Ayo silakan. Gini. Jadi aplikasi ini Pak guru masukkan ke dalam bisa menambahkan hewan lawan tumbuhan tadi. Nah, karena si siswa tuh masuk juga kayak itu karena cara mainnya iya yang apa? Kalau memainkan bermain lawan belajar. Jadi dipilih antara dua itu pas pilih permainan karena ada tebak-tebakan atau puzzle penjelasannya. Dipilih hewan kah tumbuhan. Bila anak hewan kan tumbuhan. Sudah masuk hewan karena ada pas kayak menyusun puzzle kan menyusun jadi kena habis bujur keluar hasilnya lawan sama penjelasannya. Itu nang permainan. Nang belajar kayak apa kisahnya tuh? Nang belajar kayak apa kisahnya kira-kira? Yang belajar penilaiannya kayak apa penilaiannya? Untuk penilaian. Penilaiannya belum. Penilaiannya. Allah ada penilaian. Kada tahunya mengerti kadanya. Dari hasil karena apa? Pilihan belajar Pak soal tumbuhan. Itu kan kayak pilih menjawab soal terus nilainya itu tersaring karena masuk pada gurunya. Jadi karena timbul nilai keluarnya di situnya keluar juga deh, muridnya keluar sama gurunya keluar juga. Nah, kayak untuk mengetahui bahwa nilai si A misalnya muridnya si A, gurunya B, nah enggak salah misalnya. Muridnya si A, memakai aplikasi kemudiannya menggunakan pembelajaran itu bisa dimonitor kan oleh guru. Ini bisa Pak. Soalnya kan guru pemantau bisa memasukkan data dari nano dan bisa melihat hasil dari siswa yang menjawab soal tadi. Maksud Bapak kayak ini, ada sekadar memantau hasil. Memantau proses waktunya memakai itu bisa kada? Pas waktu memakai lah Pak. Misalnya jar guru, hari ini kita belajar tentang A, misalnya kayak itu ya lah. Nah, misalnya kita belajar tentang A. Kemudian murid nih, ini ada permainan, bermain dulu lah. Kawalah guru mengetahui bahwa ini tuh bermain, kada belajar. Oh iya. Kawalah. Kawa yang misalnya dari online atau katanya lah Pak itu maksudnya. Iya. Kadang-kadang mengetahui ini ternyata bermain. Karena apa? Ini kada aktif nih pembelajarannya, kan kayak itu. Kawalah kira-kira kayak itu. Apa sekadar karena di rumah bisa jadi kan kada kontrol juga orang tuanya karena kalau mau kontrol juga ya kalau. Nah, itu sekadar itu kah? Atau sekadar, nah itu salah satu poinnya. Jadi di alat ini atau aplikasi ini mestinya ada yang namanya pengontrolan, mengontrol minimal mereview. Ternyata si A lagi mengerjakan. Waktunya sekian, kan kayak itu. Ya kada. Nah kemudian harus ada fasilitas untuk berbicara langsung. Chat voice. Chat itu chatnya harus ada, voice-nya juga harus ada. Kalau misalnya kada kau bepander, kan harus ada disediakan kolom chat yang menghubungkannya lawan gurunya. Guru. Kada kau kada. Misalnya gue ngajar guru, jangan mainan terus, misalnya kan kayak itu. Kan kalau misalnya di chatnya atau langsung bepander, si Amir digawe nang ini, jangan nang itu, kan? Nah itu. Jadi efektivitas yang digeber di awal tadi karena konvensional itu tadi ada efektif ujar itu bujur-bujur kawa dilaksanakan atau tercapai
Oke. Tujuannya kan supaya efektivitas pembelajaran itu bisa maksimal. Bisa. Oke. Ya, karena konvensional itu tadi kadang memberikan hasil yang maksimal itu tadi. Nah sekarang kita minta hasil yang maksimal. Jujur kan kalau controlling dan seterusnya itu kadang ada fasilitas itu. Oke. Dan ada kadang untuk merekamnya, itu pembuktiannya. Selain untuk ini tadi memonitor itu tadi bisa merekam. Oh ini buktinya si A kadang mengerjakan pada waktu saat pembelajaran. Oke. Oh si B menggawi, ini buktinya ada. Oh si C ada, ini waktunya sekian. Pada tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekiannya menggawi. Oke. Nilainya sekian, itu harus ada rekod itu. Jadi bukan sekadar, kita mengolah aplikasi, kemudiannya memakai, kemudian selesai. Jangan bisa kayak itu. Nah itu ya. Ini jadi Bapak tadi sebenarnya apresiasi. Memang pada intinya Bapak apresiatif terhadap ini nih, ide ini bagus ya. Tapi memang itu semuanya tergantung pada yang memakai. Karena bagaimanapun konvensional kah? Konvensional bisa efektif, tapi memang ada beberapa yang harus dipenuhi persyaratannya supaya maksimal itu tadi. Ya, kada serta-merta bahwa konvensional itu hasilnya kada maksimal, bisa jadi yang lebih maksimal. Nah, ya tergantung sikonnya tadi, sikonnya mendukung kada. Nah, banyak faktor sikonnya itu tadi, situasi kondisi, ya kan? Alatnya kah cukup, peraganya cukup, dan seterusnya. Nah, itu. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin ada lagi yang, mungkin Pak Budi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya cukup itu dulu, Pak. Silakan. Baik, sudah banyak masukan dari Pak Romi. Jadi gini, saya jadi ingat waktu sebelumnya tuh ada juga yang membuat game edukasi kaitannya dengan hewan ya, tapi menggunakan augmented reality di, saya lupa bimbingan Pak siapa kemarin, Pak Amin mungkin ya, di Banjarbaru. Itu yang luar biasa, itu bagus. Responnya di waktu saya upload ke YouTube saya juga banyak yang menyaksikan itu, bagus anunya, respon dari penontonnya. Nah, sekali lagi si Ervin akan sulit mencari latar belakang, atau misalkannya pun latar belakangnya ketemu, kemudian nanti mengukurnya juga akan sulit yang terkait dengan pembelajaran ke murid-murid ini ya, sekolah SD ataupun SMP ataupun SMA. Apalagi di zaman pandemi seperti ini sangat sulit. Jadi saya mungkin menyarankan gini aja. Karena mencari latar belakangnya sulit, itu kan seperti yang tadi Pak Romi minta, itu sulit. Jadi kalau dikatakan tidak efektif, tidak nilainya tidak bagus, tuh tidak bisa serta-merta kita salahkan karena memang siswanya jadi ada banyak faktor yang membuat atau menyebabkan nilai seorang siswa itu jadi mungkin tidak mencapai KKM-nya ya. Bisa jadi karena memang gurunya, bisa memang karena fasilitas yang tidak memadai, karena memang kondisinya seperti ini ya. Nah, saya menyarankan saja yang pertama dari judul dulu. Jadi dari judul itu kita membuatnya bukan game edukasi. Jadi saya katakan media pembantu pembelajaran tumbuhan dan hewan. Jadi untuk mata pelajaran apa itu ditulis, kemudian baru lokasinya di SD ini. Anggap misalkan itu untuk pelajaran IPA ya, pelajaran IPA misalkan. Nah, pelajaran IPA itu kan ada tumbuhan dan hewan. Nah, yang dibuat di sini seperti tadi Pak Romi kan memintanya itu ada nanti kontrol juga dari guru ke siswanya. Dan ini yang pertama dulu di judul tadi ya, judulnya kita buat seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan batasan masalah. Batasan masalah ini dibatasi bahwa yang bisa mengakses ini adalah siswa yang mungkin orang tuanya sudah memiliki fasilitas Android. Nanti harus spesifik juga Android-nya versi berapa yang bisa mengakses ini. Jangan-jangan nanti Android versi 4
ke bawah itu tidak bisa mengakses game ini. Jadi harus nanti betul-betul Ervin mengujinya itu ke beberapa handphone atau ke beberapa smartphone yang Android-nya itu berbeda-beda ininya. Kalau misalkan yang baru ya otomatis mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan yang lama bisa jadi tidak bisa. Yang kedua ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau bisa sih dibuat itu per modul. Jadi kalau memang pembelajaran terkait dengan tumbuhan ataupun hewan itu ada beberapa ya. Tumbuhan tadi kata Pak Romi kan ada tumbuhan A, B, C, D, itu dibuat aja modulnya. Modul 1, modul 2, modul 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Kemudian hewan ada modul 1, 2, 3, 4. Jadi itu lebih terstruktur. Di satu sisi untuk membantu juga di di mata pelajaran itu nanti kan bisa dikembangkan ke mata pelajaran yang lain ya. Nah kalau memang ini entah nanti bisa diunduh secara secara bebas atau secara gratis di Google Play atau di Play Store ya, itu terlepas dari itu. Tapi yang pasti kalau memang ini harus diinstal di masing-masing handphone pengguna itu, maka saya kira akan lebih baik bisa diunggah di Play Store ya. Itu jadi bisa jadi nilai tambah karena tidak hanya nanti sekolah itu saja yang menggunakannya, bisa jadi nanti di di daerah lain atau di seluruh dunia bisa menggunakan itu yang berikutnya. Kemudian lagi saya juga ingin menyampaikan terkait sistem kontrol dari gurunya ya. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah diunduh, anggaplah ini misalkan terbatas dulu ya, hanya bisa diakses oleh gurunya dan juga muridnya. Muridnya juga nanti muridnya itu yang terdaftar saja yang bisa mengakses. Jadi nanti gurunya menginformasikan user dan juga bisa jadi password ya kepada siswanya untuk bisa mengakses itu. Itu ya. Kemudian lagi tadi dari sisi kontrolnya, aplikasinya itu bisa disetting aktifnya jam berapa, kemudian non-aktifnya jam berapa. Jadi si guru bisa tahu oh yang ternyata dari aktif jam 8 misalkan ya sampai jam 10 itu sekian orang yang akses, orangnya ini saja. Nah tadi kata Pak Romi kan minta historinya. Itu jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi saya kira dari sini. Dan mungkin pertanyaan saya yang terakhir mungkin ini, sudah seberapa jauh Ervin bisa memprogram berbasis Android ini? Apakah baru belajar, baru mencari tahu, apakah sudah mencoba gitu? Karena yang diminta Pak Romi dan atau tadi saya sampaikan itu agak berat juga kalau belum pernah sama sekali mengutak-atik Android. Baru belajar. Nah itu dia. Nah Pak Pahdi, saya ke Pak Pahdi. Saya takut Pak Pahdi kalau memang yang belum sama sekali belajar ini nanti orang lain yang mengerjakannya itu yang saya tidak berprasangka buruk ya dengan Ervin. Karena kalau baru belajar itu yang diminta Pak Romi tadi itu lumayan berat sekali itu. Makanya tadi saya merunut dari satu-satu, dari judul, dari yang diperlukan apa saja, kemudian per ininya. Karena kalau dari awal baru belajar itu sulitnya minta ampun yang diminta Pak Romi tadi itu. Karena terkait kontrol ke aplikasi itu tidak semua orang paham itu anunya. Karena nanti ada jenjang kontrol segala macam lagi. Jadi kalau memang tidak bisa sampai ke sana itu perlu ada pembatasan nanti di awal. Makanya tadi saya sampaikan kan dibatasi dulu Android dari sisi spesifikasi Android yang bisa mengakses, kemudian keterbatasan dari sistemnya sendiri itu bisa sampai apa yang bisa dilakukan. Misalkan itu bisa diakses oleh guru levelnya apa, kemudian nanti oleh siswa levelnya apa. Ada pengguna yang di luar itu bisa mengakses apa, misalkan materinya saja. Kemudian permainannya atau gamenya tidak bisa diakses misalnya, atau gamenya saja. Nah, saya takutnya tadi kalau misalkan gamenya saja yang bisa diakses secara luar oleh pengguna lain, itu juga nanti mereka main gamenya aja, tidak belajar materinya. Nah, akan lebih baik itu nanti dibatasi ya tadi ada sistem controlling dari gurunya. Jadi anggaplah ini hanya terbatas dari guru ke siswa dulu, nanti bisa diinstal di smartphone-nya orang tua gitu ya. Jadi di satu sisi untuk tapi kalau misalkan pagi-pagi orang tua kadang-kadang tidak ini ya, handphonenya dibawa ke kantor atau ke kampus ke kantor atau ke tempat bekerjanya. Kalau memang ada di situ nanti juga perlu dipertimbangkan. Jadi
ada kalau tadi Pak Romik berbicara atau bertanya terkait survei, itu perlu disurvei dulu. Nanti yang diberikan ini itu semuanya ready kah atau siapkah Android-nya itu di orang tuanya. Kemudian jadi ada penelitian atau survei awal lah istilahnya gitu ya, anggap satu kelas isinya 30 orang atau 20 orang, itu disurvei dulu, ditanyain dulu ketersediaan handphonenya itu jam berapa sampai jam berapa. Kemudian itu punya siapa, itu punya orang tua. Kalau misalkan itu bisa dari 20 orang siswa atau 30 orang siswa tersedia dari jam pagi sampai jam berapa, itu kan baru nanti guru menentukan, oh ini bisa jalan atau bisa diakses jam sekian sampai jam sekian. Gitu loh jadinya. Nah, itu keterbatasan itu yang perlu dituliskan juga di naskah. Nah, tadi sekali lagi kami mengapresiasi atau mendukung sekali ya yang kaitannya dengan ini, apalagi di zaman sekarang. Tapi perlu dipertimbangkan hal-hal tadi. Jadi jangan sampai nanti kita membuat sesuatu entah media pembelajaran dan termasuk gamenya tadi, nanti hanya melengahkan anak-anak masuk ke gamenya aja, berbelajarnya tidak gitu. Nah, kemudian satu lagi, tadi mohon maaf, tadi saya katakan terakhir nih, satu lagi, karena gini, kalau misalkan mengukur berhasil tidaknya media pembelajaran ataupun tadi game pembelajaran gitu ya, itu akan sulit juga ya kalau misalkan kita di masa pandemi seperti ini. Jadi saya kira itu perlu dibatasi juga, di batasan masalah bahwa penelitian ini tidak akan mengukur misalkan gitu ya, kecuali memang akan dilakukan, tidak akan mengukur tingkat keberhasilan dari media pembelajaran ini. Jadi kalau misalkan nilai itu kan saya kira tidak bisa, sekali lagi tadi, nilai itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh siswanya, bisa jadi medianya yang tidak pas atau misalkan gurunya yang kurang pas, atau jadi banyak hal yang mempengaruhi nilai dari siswa, karena entah karena memang kondisinya yang lagi tidak fit atau sakit atau apa gitu ya, sehingga pada saat dilakukan evaluasi oleh gurunya nilainya jadinya rendah gitu atau tidak memenuhi KKM-nya. Nah itu jadi itu perlu ditulis di batasan masalah atau di kita tulisnya apa sih? Bukan batasan, ruang lingkup penelitian ya. Nah itu perlu dituliskan di situ. Tapi itu bisa jadi ruang lingkup itu nanti setelah selesai ininya, aplikasinya dibuat, setelah diuji coba, ternyata tidak bisa sampai ke pengujian atau pengukuran ininya, tingkat keberhasilan aplikasinya. Oke, kita cukup sampai di situ saja, misalkan cukup ini jadi bisa dipakai gitu kan, bisa dijadwal, bisa dikontrol secara anggaplah secara sepihak gitu ya oleh guru. Jadi murid tidak bisa mengakses kalau guru tidak me-enable sistemnya seperti itu. Nah, saya kira itu Pak Mahdi yang mungkin perlu tambahan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Romi tadi. Karena waktu kita sudah lewat jam 12 ini. Ya. Oke. Ervin, siapa? Kan yang disampaikan Pak Budi dan Pak Rijar, saya juga bertanya-tanya, kamu kira-kira bisa atau tidak? Pertanyaan pertama dulu. Begini, kalau misal ya kamu kan baru belajar katanya nih. Iya, Pak. Nah, kira-kira yang bikin kayak di proposal dulu sanggup apa tidak? Misal cuma sampai proposal dulu, kamu bikin sendiri sanggup apa tidak? Usahakan sanggup. Sanggup, oke. Nah, untuk yang pengontrol tadi, secara logika sebenarnya berarti siswa itu diberi login, logikanya, secara logika. Kan kalau kamu ngoding, berarti kamu kasihkan login dan user dan password. Jadi aplikasi itu bisa diakses ketika login, ketika dia masukkan username dan password. Nah, kan login itu bisa dikontrol di admin. Admin ini kan bisa mengaktifkan atau mematikan. Kalau statusnya mematikan berarti dia tidak bisa login. Artinya kan aplikasinya tidak bisa diakses ketika gurunya belum mengaktifkan. Logikanya. Nah, ketika di admin atau di guru mengaktifkan, baru siswanya bisa login. Nah, itu kan untuk mengatasi akses tadi. Nah, untuk di sana kira-kira bisa apa tidak dulu sampai sana misalkan untuk tadi kan diminta akses. Jadi pakai sistem login. Ulun usahakan aja dulu, Pak. Takutnya karena kamu usahakan malah kada untung kan. Tapi sih kalau kan saya ngoding web, kalau web sih gampang seperti itu. Kalau web,
Kalau dari sisi web, saya jarang mau pakai Android, jadi saya tidak tahu kodenya Android itu kayak apa. Jadi, tapi kalau dari sisi web itu hal yang mudah. Jadi akses itu hal mudah dengan cara dibatasi pakai login. Jadi aktif tidak aktif itu di admin adanya. Kan kayak absen kami kan kalau libur matiin. Atau tutup akses. Kemudian untuk pengontrolan juga sebenarnya kalau dari sisi web, karena saya web kan gampang juga. Bukan gampang sih, bisa lah. Jadi kan misalkan kita bikin kuis. Jadi kan di sisi gurunya karena kelihatan, kan dia login loh, dia mengerjakan tugas, karena kan di gurunya karena kelihatan nilai-nilainya. Itu kan untuk mengasih yang memantau nilai tadi. Erpin, Pak Hadi. Ya. Erpin, kalau saran saya sih karena Pak Hadi menguasai sekali kan yang berbasis web, mending berbasis web saja. Jadi Pak Hadi bisa membantunya lebih banyak daripada yang Android. Jadi kalau Android kan baru belajar nih, mending belajar ke yang ahlinya yang sudah paham betul terkait dengan sistem kontrol aplikasi dan lain-lain tadi daripada Erpin belajar dari awal gitu ininya. Toh gini, maksud saya kalau si web itu kan tidak terbatas pada versi Android-nya. Jadi mau versi Android yang 4 kayak mau versi Android yang 5 itu bisa ngakses web gitu anunya. Asalkan dia ada browsernya gitu kan bisa diakses. Nah, kebetulan nih Pak Hadi kan expert di situ. Nah, tidak ada salahnya saya kira kan ini kan masih proposal nih, belum juga dibuat aplikasinya. Nah, apa yang diminta Pak Romi tadi itu kan akan lebih mudah diimplementasikan kalau ini media pembelajaran atau game edukasinya ini dibuat berbasis Android gitu ya, Android web gitu. Jadi saran saya gitu aja ya, biar cepat ininya selesai penelitiannya dan aplikasi skripsinya. Jadi tidak belajar dari awal, nanti panjang loh urusannya itu. Jangan sampai nanti gara-gara yang diminta Pak Romi tadi si Ervin harus mengupahkan dalam tanda kutip ya aplikasinya ke orang, itu banyak lagi biayanya. Mending ke Pak Hadi aja tuh. Pak Hadi kan sudah berpengalaman di proses membuat aplikasi yang untuk Stimik Banjarbaru itu. Jadi tidak diragukan lagi keahliannya. Ya, saya kira itu Gitu. Kalau setelah Nurin Pak Romi mending ke Pak Hadi aja yang berbasis web daripada ini Android. Oke, untuk itu nanti kita selesaikan berdua saja. Kamu maunya apa? Nanti kita bahas berdua aja. Tapi yang pasti kan idenya kamu bikin ini, oke. Tapi kalau judul memang saran Pak Budi tadi bagus. Judulnya itu media pembelajaran, bukan game edukasi, tapi kita lebih ke media pembelajaran. Oke. Kemudian dibuat per modul itu juga kayaknya sangat bagus dan harus memang kita bikin per modul, misalkan satuas atau apa dan sebagainya. Tidak nyampur-nyampur. Jadi ada modul-modulnya. Oke, untuk yang nanti kita bahas berdua. Pak Romi, Pak Budi, ada lagi masukannya? Cukup Pak, cukup Pak. Pak Romi, cukup ya. Erpin, nanti catatannya dikasihkan ke Prodi kan karena penguji ngirim ke Prodi kena ngirim ke kamu. Oke, silakan Erpin ditutup. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas masukan dari Bapak Budi Rahmani dan Bapak Rijal Rumiati dan Bapak pembimbing saya Ahmad Hadi. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum habis.